Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru yang hebat, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul trik membuka pelajaran agar siswa semangat belajar. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Tak lupa juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada subscriber dan para penonton video Media Edukasi dan Dakwah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Tak lupa bagi Bapak Ibu yang belum menyupport video ini, silakan tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar Bapak Ibu senantiasa mendapatkan video-video terbaru kami dari Media Edukasi dan Dakwah. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung menuju pada video berikutnya. Trik membuka pelajaran agar siswa semangat belajar. Kegiatan membuka pelajaran membutuhkan keterampilan seorang guru, sehingga pelajaran dapat berlangsung dengan aktif, karena keberhasilan merangsang motivasi siswa untuk belajar. Pembelajaran pun dapat berlangsung efektif dan optimal sesuai dengan harapan. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang guru atau profesi guru tentunya, tidak lepas setiap kita akan melakukan pembelajaran, tentunya kita membuka pelajaran. Bagaimana membuka pelajaran itu agar anak-anak termotivasi dalam pelajaran yang akan kita sampaikan? Tentunya kita harus mempunyai trik ya, untuk membuat kesan pembelajaran itu lebih mendalam, lebih bahagia, kemudian lebih inovatif dan lebih semangat. Bapak Ibu, ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Semua bisa disesuaikan dengan kemampuan dan karakter materi yang diajarkan. Kemampuan membuka pelajaran ini pun memiliki kaitan erat dengan proses belajar yang tidak monoton dan bervariasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam membuka pelajaran ini tentu banyak cara yang harus dilakukan oleh guru untuk mengawali kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kita dapat melakukan membuka pelajaran dengan berhasil, otomatis anak akan mengikuti pembelajaran itu dengan senang, dengan antusias, dan dengan bahagia. Sementara ketika kita melakukan pembukaan pembelajaran itu tidak berhasil, maka siswa pun ketika mengikuti pembelajaran, maka dia tidak akan dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif, dengan baik, dengan bahagia, bahkan mungkin bisa bermuram durja mukanya dengan bermalas-malasan, karena kita tidak menggunakan trik dalam pembuka pelajaran itu agar anak-anak benar-benar bisa mengikuti pembelajaran dengan bahagia. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah cara membuka pelajaran yang baik dan tidak membosankan. Silakan ikuti trik-trik yang akan saya sajikan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan bisa diterapkan di dalam kelasnya masing-masing ketika Bapak Ibu akan melakukan pembelajaran atau mengawali kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu, yang pertama adalah menyapa dengan hangat.
Ketika ingin memulai kelas, jangan pernah lupa menyapa seluruh siswa dengan penuh semangat. Siswa pun akan terpanggil untuk menjawab dengan penuh semangat sehingga kelas pun akan menjadi lebih ramai. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa trik yang pertama kita harus menyapa dengan hangat ya seluruh siswa. Siswa kita panggil satu persatu ya. Kemudian mereka akan menjawabnya dengan antusias. Ketika mereka sudah merasa dipanggil atau terpanggil, maka mereka akan merasa hadir dalam kelas itu, akan merasa mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan di hari itu. Jadi trik yang pertama adalah menyapa dengan hangat. Ingat bahwa ketika kita menyapa siswa-siswi kita, jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya kasar, keras, dan lain-lain, tetapi dengan sapaan yang lembut, sapaan yang hangat, sehingga anak-anak benar-benar merasa terpanggil dan terbawa suasana yang hangat, suasana yang bahagia, menghadirkan pembelajaran yang akan dilakukan. Bapak Ibu, selanjutnya trik yang kedua adalah menarik perhatian. Kesanggupan dalam menarik perhatian pembelajaran berarti Bapak Ibu mampu memusatkan perhatian siswa pada kegiatan belajar. Upaya untuk memusatkan perhatian siswa pada materi ajar bisa berupa: yang pertama, cara mengajar yang unik dan berbeda. Perhatian siswa dapat ditarik dengan gaya mengajar guru yang berbeda sehingga mereka tidak merasa bosan karena belajar sepanjang hari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk menarik perhatian pembelajaran siswa ya, maka siswa akan mampu memusatkan perhatian kepada pembelajaran yang akan kita sampaikan. Tetapi ketika kita tidak mampu untuk menarik perhatian dan minat siswa dalam pembelajaran itu, maka siswa tidak akan bisa efektif mengikuti pembelajaran itu. Bagaimana kita seorang guru mampu mengupayakan untuk memusatkan perhatian siswa agar pada materi ajar yang akan kita sampaikan benar-benar diperhatikan dan berpusat kepada siswa? Cara mengajar yang unik dan berbeda tentunya akan membawa siswa menjadi memperhatikan ya, tidak membosankan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita harus melakukan bagaimana gaya mengajar kita yang unik dan berbeda dan tidak sama dengan guru-guru yang lain, agar anak-anak benar-benar merasa tidak bosan ketika dalam seharian sudah mengikuti pembelajaran, tetapi ada gaya guru mengajar yang unik dan berbeda. Ini tentunya akan menarik perhatian bagi siswanya. Yang kedua, menggunakan alat bantu mengajar, misalnya skema, model, dan gambar. Selain membantu meningkatkan perhatian siswa, bisa juga untuk menguatkan pemahaman akan materi yang diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, media ajar atau alat bantu ajar itu sangat penting sekali dan membuat siswa itu benar-benar berpusat pada pembelajaran ya. Berbeda ketika kita mengajar hanya dengan tangan kosong, hanya dengan menggunakan buku saja, maka pembelajaran tidak akan bisa menarik. Tapi ketika anak-anak melihat penggunaan alat ajar atau media pembelajaran yang kita gunakan itu menarik, maka anak akan semakin antusias dan akan menarik. Yang ketiga, pola interaksi bervariasi sehingga menarik perhatian siswa pun akan fokus pada materi ajar. Pola interaksi bisa ditunjukkan ke berbagai arah, tidak hanya satu arah. Jadi tujuan tunjukkan antara guru atau siswa dengan siswa ya. Ini sangat penting Bapak Ibu, pola interaksi ini harus bervariasi ya.
ketika kita menyampaikan pembelajaran tentunya harus berfokus kepada siswa, bukan berfokus kepada teacher atau guru ya. Berfokus kepada siswa. Namun interaksi itu harus ada interaksi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru, dan interaksi antara siswa dengan siswa. Maka apabila sudah terjalin komunikasi dan interaksi ini dengan berbagai arah, maka pembelajaran yang kita sampaikan pasti akan hidup dan akan berhasil. Yang keempat Bapak Ibu yaitu lokasi belajar selain kelas dapat juga dirancang tempat belajar yang berbeda. Misalnya di perpustakaan, bisa juga di taman sekolah ataupun di laboratorium. Nah ini Bapak Ibu sekalian, untuk menghilangkan rasa kejenuhan bagi siswa, Bapak Ibu dapat melakukan pembelajaran tidak harus di dalam kelas kita. Misalnya bisa kita melakukan pembelajaran di perpustakaan. Bisa di luar ruangan yaitu di taman sekolah atau di belakang sekolah, di depan sekolah atau di mana-mana bisa. Atau mungkin juga bisa di laboratorium. Manfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber pembelajaran ya, sehingga anak-anak benar-benar dapat belajar tidak membosankan, melainkan dia dapat belajar secara bahagia, secara antusias. Bapak Ibu, trik yang ketiga adalah tumbuhkan motivasi siswa. Motivasi merupakan kunci kekuatan atau energi yang mendorong seseorang untuk beraktivitas. Keberadaan motivasi ini sangat penting untuk dimiliki untuk setiap siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. Nah Bapak Ibu sekalian, di trik yang ketiga ini bagaimana Bapak Ibu harus bisa menumbuhkan motivasi siswa. Kita akan melakukan pembelajaran tapi siswa tidak dimotivasi, maka mereka akan loyo semua. Pembelajaran tidak akan berpusat pada siswa, melainkan dia hanya akan melihat bagaimana seorang guru yang dengan ceramah-ceramahnya di depan kelas. Tapi ketika kita dapat memberikan motivasi kepada siswa ya, karena motivasi itu adalah kunci kekuatan dan energi yang mendorong seseorang itu untuk beraktivitas. Ketika kita tidak memberikan motivasi, anak-anak itu akan malas untuk beraktivitas, untuk berpikir, untuk kreatif, inovatif ya. Tetapi ketika kita sudah berhasil memberikan motivasi kepada siswa dalam pembelajaran itu, mudah-mudahan siswa itu akan proaktif, akan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif, dengan inovatif, dengan kerjasama yang baik. Guru dapat mengupayakan meningkatkan motivasi siswa dengan beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama, sikap yang hangat dan penuh semangat akan membangkitkan motivasi belajar dan minat belajar. Pembelajaran pun dapat berlangsung efektif. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan di atas bahwa kita harus menyapa anak-anak itu dengan hangat ya, dengan penuh semangat. Kemudian membangkitkan siswa dengan motivasi kita, arahan-arahan kita, sehingga mereka benar-benar berfokus dalam pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan rasa ingin tahu dalam benak siswa. Untuk meningkatkan rasa ingin tahu ini bisa dengan bercerita, sehingga mereka pun penasaran. Kegiatan tanya jawab pun berlangsung dengan aktif. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam pembelajaran kita, apalagi di kurikulum Merdeka ini ya, Bapak Ibu sekalian hanya sebagai mediator ya, atau motivasi di dalam pembelajaran itu tidak harus semuanya dijelaskan oleh guru, melainkan siswa dirangsang untuk berpikir bagaimana caranya menemukan hal-hal baru dalam berpikir tersebut. Jadi kita harus merangsangnya, memberikan masalah-masalah di dalam pembelajaran itu sehingga mereka dapat aktif untuk melakukan riset, kemudian memecahkan masalah, kemudian mengambil kesimpulan dan menemukan hal-hal baru dalam pembelajaran tersebut. Dan yang ketiganya, tidak lupa kemukakan ide yang bertentangan. Cara ini sangat efektif untuk
anak usia anak-anak yang masih sekolah dasar, SMP, dan lain-lainnya. Nah, Bapak Ibu, itu ya yang berkaitan dengan memberikan motivasi agar anak meningkat motivasi belajarnya. Bapak Ibu, selanjutnya trik yang keempat adalah memberikan acuan pembelajaran. Memberikan acuan pembelajaran adalah usaha mengemukakan spesifik dan singkat rangkaian alternatif sehingga memungkinkan siswa memperoleh gambaran jelas mengenai materi yang akan diajarkan dan cara yang akan ditempuh. Ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam memberikan acuan pembelajaran ini, guru diusahakan mampu mengemukakan spesifik dan singkat rangkaian alternatif sehingga memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi yang akan diajarkan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat itu ya. Jadi memberikan acuan pembelajaran itu sangat penting ya. Itu adalah trik yang keempatnya. Bapak Ibu, selanjutnya trik yang kelima adalah membuat kaitan materi pelajaran. Dalam membuat kaitan pelajaran, guru dapat menghubungkan materi yang akan disampaikan dengan materi yang telah diajarkan. Di samping itu, bisa dikaitkan pula dengan pengalaman, minat, dan kebutuhan siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bahwa kita bisa mengaitkan pembelajaran ya yang akan kita sampaikan dengan pelajaran yang terdahulu ya, atau dalam bahasa gurunya adalah persepsi ya. Persepsi itu adalah mengaitkan pembelajaran yang akan kita sampaikan dengan pembelajaran yang terdahulunya ya. Dengan kita mengaitkan pembelajaran dari yang lalu atau yang telah lewat, kemudian dengan pembelajaran yang akan dipelajari saat itu, maka mereka akan mengaitkan pembelajaran yang kemarin dengan yang akan kita pelajari saat itu. Jadi sangat penting sekali adalah persepsi ya, untuk membuat kaitan pelajaran. Selain cara membuat pelajaran, guru juga harus menyediakan waktu untuk menutup pelajaran dan melakukan refleksi. Ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah dicapai. Bapak Ibu, di samping Bapak Ibu harus piawai dalam membuka pelajaran, Bapak Ibu juga harus mampu dalam menutup pembelajaran. Dan tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu setiap mengakhiri pembelajaran harus melakukan refleksi pelajaran dulu ya. Karena refleksi ini adalah tolak ukur kita sejauh mana pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa terserapnya seberapa persen ya, dengan melalui refleksi ini ya. Dengan refleksi mudah-mudahan kita akan tahu bahwa pembelajaran yang kita sampaikan di hari itu berhasil ataupun tidak berhasil. Nah Bapak Ibu, demikianlah video tentang trik membuka pelajaran agar siswa semangat belajar. Semoga bermanfaat buat yang Bapak Ibu yang menonton video ini dan bermanfaat juga untuk dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah senantiasa menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Terima kasih, sampai berjumpa kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.